Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir nanti. Para jamaah sekalian, ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga, dan di antara 10 itu ada 6 orang yang Islamnya ini melalui Sayyidina Abu Bakar. Yang pertama adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau Islam karena diajak oleh Sayyidina Abu Bakar. Kemudian ada Abu Ubaidah bin Jarrah. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Az-Zubair bin Awam, kemudian Abdurrahman bin Auf, dan yang terakhir adalah Talhah bin Ubaidillah. Ini adalah sahabat-sahabat ternama. Nanti kita kapan-kapan bahas satu persatu di antara mereka itu. Ada 10 sahabat nih. Inilah sahabat yang disebut dalam surat Al-Waqiah ayat 10, yaitu was-sabiqunal awwalun. Apa artinya, Pak? Was-sabiqunal awwalun. Dan orang-orang beriman yang paling dahulu. Orang-orang beriman yang paling dahulu. Di antaranya adalah 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Termasuk Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Fatimah, dan seterusnya. Ini disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun. Kemudian di ayat-ayat berikutnya, kalau tidak salah ayat 14 itu ada kata-kata wa qalilum minal akhirin. Bahwa pengikut Nabi itu yang terakhir-terakhir nanti adalah golongan yang sedikit. Jadi nanti di akhir-akhir nanti, di akhir sebelum menjelang kiamat, itu pengikut Nabi semakin sedikit dan semakin sulit. Wa qalilum minal akhirin. Sehingga kalau ada kebaikan yang dilakukan oleh 6 orang ini, mulai dari Sayyidina Utsman sampai yang saya sebutkan tadi Talhah bin Ubaidillah, itu Sayyidina Abu Bakar mendapatkan kebaikan yang dilakukan oleh mereka tanpa mengurangi kebaikan mereka. Masya Allah. Sayyidina Utsman kurang baik apa? Pernah membiayai perang Tabuk. Pernah mensedekahkan seluruh harta dagangannya. Az-Zubair bin Awam, kata Nabi, setiap Nabi ada teman dekatnya atau bodyguardnya. Khawariyun namanya. Setiap Nabi punya khawariyun, teman dekat atau bodyguard. Dan teman dekatku atau bodyguardku adalah Az-Zubair bin Awam. Kemudian Talhah. Bagaimana Talhah ini melindungi Nabi di perang Uhud sampai jarinya terputus, tangannya tertembus panah. Kemudian tempurung kelapa, dengkul, Pak, dengkul. Dengkulnya ini tempurungnya hilang satu. Merotol satu sampean. Luar biasa. Hingga 70-an luka yang diderita oleh Talhah ini. Ketika melindungi Nabi, menjadi tameng hidup. Sampai Nabi mengatakan, hari ini di Uhud ini adalah miliknya Talhah. Kalau kalian ingin melihat orang yang syahid tetapi masih berjalan di muka bumi ini, maka lihatlah Talhah. Ini adalah orang-orang yang diajak oleh Sayyidina Abu Bakar untuk masuk Islam. Masya Allah. Lalu apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar di awal-awal Islam? Beliau mencurahkan segala daya upayanya, baik berupa harta, kemudian tenaga maupun pikiran, untuk membantu dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk diantaranya adalah membebaskan
budak. Berapa banyak budak yang dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar. Dan yang paling terkenal adalah sinten, Mbak? Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah. Kita patut menggunakan Sayyidina sebab Sayyidina Umar pun pernah ditanya, siapa Bilal itu? Wahai Umar, Bilal adalah Sayyidina. Bilal adalah tuanku yang pernah ditolong oleh tuanku pula. Siapa tuanku yang nolong? Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Umar mengatakan bahwa Bilal itu adalah Sayyidina, tuanku, tuan kami. Maka kita patut juga menggunakan kalimat Sayyidina ini. Itu Bilal ya. Jadi di antara kelebihan daripada Sayyidina Abu Bakar ini, hatinya sudah sangat cocok dengan apapun yang dikatakan oleh Nabi kita. Sehingga tidak perlu dijelaskan panjang lebar, Abu Bakar ini sudah paham apa yang dimaksud oleh Nabi. Termasuk ketika membebaskan Sayyidina Bilal. Nabi tidak mengatakan, wahai Abu Bakar, Bilal sekarang sedang disiksa oleh majikannya, tolong kau bebaskan. Tetapi Nabi hanya mengatakan, saat ini Bilal sedang disiksa oleh majikannya. Dan dia hanya bisa mengucapkan, ahadun, 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 ahad. Allah yang Esa, Allah yang Esa. Ahadun, ahad. Dan ini ditangkap oleh Sayyidina Abu Bakar, seakan-akan Bilal mengatakan, semoga zat yang Maha Esa itu menyuruh seseorang untuk menyelamatkan beliau, menyelamatkan Bilal ini. Luar biasa gitu. Jadi Sayyidina Bilal itu menahan siksaan yang luar biasa, dicambuk di tengah panas padang pasir, ditindih batu, itu hanya menggunakan kalimat ahadun ahad, ahadun ahad, yaitu satu kata dari surat apa Pak? Surat Al-Ikhlas nih, Qul huwallahu ahad ini. Dan para ulama sejarah mengatakan bahwa sebenarnya Bilal ini mau mengucapkan surat Al-Ikhlas, tetapi karena yang didengar waktu itu hanya ahadun, Qul huwallahu ahad itu. Karena sulitnya berjumpa dengan Nabi, maka yang keluar dari mulut beliau adalah ahadun ahad, ahadun ahad, terus sepanjang disiksa itu. Sampai sing nyiksa niku belenger, sampai kepegelen, sampai leren. Masya Allah. Nah, kita berani tidak bertaruh dengan Sayyidina Bilal ini. Bilal hanya mengucapkan kalimat ahadun, sementara kita ini hafal semua surat Al-Ikhlas, atau bahkan lebih. Berani tidak bertaruh dengan Bilal kemudian dicambuk sedemikian rupa, tetapi masih kuat Pak. Masya Allah. Ini Sayyidina Bilal. Maka ini adalah orang mulia Pak, sehingga Sayyidina Abu Bakar mau membebaskan Sayyidina Bilal. Jadi dengan kata-kata ahadun ahad ini, seakan-akan Bilal mengatakan, wahai zat yang Maha Esa, suruhlah seseorang untuk menyelamatkan saya. Itu yang ditangkap oleh Sayyidina Abu Bakar. Maka kemudian Bilal ini dibebaskan. Nah sekarang kita loncat kepada peristiwa hijrah. Ketika semua orang sudah pergi ke Madinah atau Yasrib, kecuali beberapa saja. Jadi hampir semua orang sudah pergi ke Madinah. Ini Sayyidina Abu Bakar ini bolak-balik minta izin kepada Nabi untuk hijrah. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk hijrah ke Madinah. Tetapi apa jawaban Nabi? Isbir ya Abu Bakrin, sabar wahai Abu Bakar. Ingtazir, la'alallahu yaj'alu laka sahiba. Sabar wahai Abu Bakar, tunggu. Mudah-mudahan Allah memberikan teman bagimu ketika hijrah. Ini kata Nabi. Jadi Abu Bakar nanti hijrahnya sendirian Pak sebenarnya. Anaknya juga enggak ikut. Sayyidatina Aisyah belum ikut. Asma juga belum ikut. Putra-putranya juga belum ikut. Apalagi ada putranya yang masih kafir.
yaitu Abdurrahman namanya. Abdurrahman bin Abu Bakar itu masih belum masuk Islam. Bahkan ketika perang Badar, dia melawan ayahnya sendiri. Ini Abdurrahman bin Abu Bakar. Nah, berbekal kata Nabi ini, mendengar jawaban yang demikian, Abu Bakar ini berharap sekali, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan yang menjadi teman perjalanan hijrahku adalah Rasulullah sendiri. Dan itu nanti terkabul, Bang. Jadi mudah-mudahan yang menjadi teman hijrahku nanti adalah Rasulullah. Itu harapan daripada Sayyidina Abu Bakar. Karena harapan itulah kemudian Sayyidina Abu Bakar ini menyiapkan 2 ekor onta terbaik, dirawat dengan baik dan diberi makanan, juga makanan yang terbaik. Sudah lama, sudah lumayan gemuk, sudah kuat. Maka pada suatu saat di siang hari, matahari sedang panas-panasnya, panasnya bukan main, tidak ada orang yang keluar karena panasnya. Tiba-tiba rumah Abu Bakar ini diketuk seseorang. Ketika dibuka, ternyata yang datang adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, adakah sesuatu yang penting? Jadi kalau siang itu panas terik, nanti bisa yang pergi ke sana bisa dirasakan itu bagaimana panasnya Mekah ketika musim panas dan di siang yang sangat terik. Luar biasa. Sehingga tidak ada orang yang keluar pada saat itu. Ini Nabi datang kepada Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, adakah orang lain di rumah ini? Tidak ada ya Rasulullah, hanya Aisyah dan Asma, 2 orang anaknya ini. Wahai Abu Bakar, ke sini. Kemudian Nabi membisikkan, udzinali bihijrah, kata Nabi. Aku telah diizinkan untuk hijrah. Aku telah diperintah untuk hijrah. Kata Sayyidina Abu Bakar, asuhbah ya Rasulullah, temanmu bagaimana ya Rasulullah? Bolehkah aku menemanimu? Kira-kira begitu. Bolehkah aku menemanimu ya Rasulullah? Dan jawaban Nabi adalah, engkau yang akan menemaniku wahai Abu Bakar. Masya Allah. Mendengar jawaban Nabi ini, Sayyidina Abu Bakar menangis sejadi-jadinya. Ini adalah harapannya. Harapan daripada Sayyidina Abu Bakar bisa berteman atau menemani Nabi ketika hijrah. Sampai Sayyidatina Aisyah mengatakan, tidak pernah aku lihat orang yang menangis karena bahagia seperti tangisan ayahku. Saking nemennya, Bang. Jadi saking senengnya menangis sejadi-jadinya. Bahasa kita apa? Guguk-guguk. Masya Allah. Ini Sayyidina Abu Bakar. Maka dengan penuh kegembiraan itu kemudian Sayyidina Abu Bakar menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, lihatlah ini. Aku sudah menyiapkan 2 onta, lengkap dengan peralatannya. Lengkap dengan peralatannya. Maka kemudian kata Nabi, Abu Bakar, kok tiba-tiba kamu menyiapkan onta atau sudah punya 2 ekor onta? Apa yang menyebabkan engkau menyiapkan 2 ekor onta itu? Ya Rasulullah, begitu engkau mengatakan sabar wahai Abu Bakar, tunggu. Mudah-mudahan Allah menjadikan seorang teman bagimu ketika hijrah. Maka dalam hatiku, aku yakin bahwa engkaulah orang yang akan menemani aku dan aku akan menjadi temanmu ketika engkau hijrah. Ini Sayyidina Abu Bakar. Makanya aku siapkan ini dari sejak dulu-dulu wahai Rasulullah. Lalu Nabi bertanya, ini onta sangat bagus ini, berapa harganya wahai Abu Bakar? Jangan ya Rasulullah, jangan. Ini untukmu wahai Rasulullah. Tidak, berapa harganya? Terus begitu nggih? Tidak wahai Rasulullah. Saya juga ingin
pahala dari hijrah. Jadi hijrah ini pahalanya sangat besar dan saya juga ingin pahala dari hijrah. Tidak kamu saja yang ingin pahala. Kira-kira begitu yang disampaikan Nabi. Maka kemudian Sayyidina Abu Bakar menyampaikan, baiklah wahai Rasulullah, terserah engkau saja. Ini karena yang pertama sungkan ya, mau dihargai berapa ini? Ini adalah Rasulullah. Dihargai berapa? Kalau murah nanti Nabi akan mengatakan, jangan karena saya kemudian dijual murah. Kalau di harga tinggi, masa buat dakwah harganya tinggi dan lain-lain. Dan Nabi juga seorang pedagang, sehingga beliau juga paham kalau barang yang seperti ini harganya berapa sudah paham. Sehingga Sayyidina Abu Bakar mengatakan, terserah engkau wahai Rasulullah. Maka onta ini nanti akan dibeli di Madinah setelah sampai. Jadi para jamaah sekalian, Nabi menemui Sayyidina Abu Bakar di siang hari saat panas memuncak. Jadi nggak ada orang yang keluar sama sekali. Kemudian mereka janjian di malam harinya mereka akan keluar untuk menuju ke Madinah. Nah, siapa yang menemani Nabi di rumahnya? Itu Pak, ketika mau hijrah itu. Sayyidina Ali, Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali ini dipeseni, wahai Ali, kamu nanti gantikan saya tidur di tempatku. Kamu jangan hijrah dulu. Kamu saya tugasi untuk mengembalikan harta-harta titipan orang Quraisy. Setelah saya hijrah, kembalikan dulu barangnya. Setelah itu kemudian kamu nyusul. Luar biasa Pak. Jadi tidak percaya dengan kenabiannya, tetapi percaya dengan orangnya. Barang-barangnya itu masih dititipkan di rumah Nabi. Banyak sekali. Jadi saat itu tempat penitipan yang paling aman adalah di rumah Nabi. Ketika orang-orang Quraisy ini mau perjalanan ke luar negeri atau kemana, barangnya dititipkan ke rumahnya Nabi. Nah, untuk itu kemudian Sayyidina Ali dipeseni. Dan nanti Sayyidina Ali nyusul 3 hari setelahnya. Maka di suatu malam Nabi ini keluar untuk mendatangi Sayyidina Abu Bakar dan mereka keluar bareng-bareng, tetapi arahnya bukan ke Madinah. Kalau Madinah arahnya kemana Pak? Kalau dari Mekah? Ke utara ya? Ke utara. Tetapi Nabi kemudian justru mengarah ke selatan atau ke Yaman gitu. Mengarah ke selatan. Kalau kita mungkin yang diajak begitu, ya Rasulullah, apa ndak keliru? Madinah kan sana. Kenapa kita ke sana? Atau jangan-jangan kau bingung, ini kan malam, barangkali bingung. Ndak. Sayyidina Abu Bakar ini orang yang selalu membenarkan apa yang dilakukan oleh Nabi. Sehingga beliau ngikut saja. Arahnya ke selatan. Sampai kemudian di bukit Sur, kemudian melihat gua dan Nabi ini melihat-lihat ke dalam. Jadi sekali lagi Sayyidina Abu Bakar ini orang yang paling paham terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi. Ketika Nabi melihat gua ke dalam, beliau sudah menyimpulkan bahwa Rasulullah ingin masuk ke dalam gua. Kemudian didahului oleh Sayyidina Abu Bakar. Wahai Rasulullah, engkau tunggu dulu di luar, saya akan masuk. Maka Sayyidina Abu Bakar ini masuk, ngecek keadaan di dalam gua. Di situ ada banyak lubang ya. Ditusuk-tusuk pakai tongkat atau kayu gitu. Semuanya aman, tetapi ada satu lubang yang ketika ditusuk ini enggak sampai mentok ya. Masih terus saja masuk. Ini yang berbahaya. Sehingga kemudian Sayyidina Abu Bakar ini duduk dan lubang yang ditusuk enggak sampai mentok itu ditutup dengan kakinya. Kemudian mempersilahkan Nabi untuk masuk. Wahai Rasulullah, sudah aman silakan masuk. Nah, Nabi kemudian masuk,
bersandar di samping Sayyidina Abu Bakar, tetapi karena kelelahan, dari kemarin-kemarin nggak tidur, karena urusan barang dengan Sayyidina Ali tadi, ya. Kemudian Nabi tertidur, lama-lama tubuhnya miring-miring doyong dan menempel ke pundaknya Sayyidina Abu Bakar. Masya Allah. Nempel ke pundaknya Sayyidina Abu Bakar. Melihat yang demikian kemudian Sayyidina Abu Bakar memegang pundaknya pelan-pelan diturunkan ke pahanya. Maka Nabi tertidur di pahanya Sayyidina Abu Bakar. Nabi tertidur di pahanya Sayyidina Abu Bakar. Maka inilah mimpi yang kemarin saya sampaikan, bahwa Sayyidina Abu Bakar melihat ada rembulan yang sinarnya begitu indah, kemudian jatuh di atas Ka'bah, rembulan itu kemudian pecah, sinarnya sampai ke rumah-rumah daripada orang Mekah, kemudian ngumpul lagi dan bulan itu menuju ke pangkuan daripada Sayyidina Abu Bakar. Inilah mimpi itu. Bulan itu sekarang sudah berada di pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Masya Allah. Jadi mimpi yang luar biasa. Para jamaah sekalian, Sayyidina Abu Bakar itu apanya Nabi, Pak? Napa? Mertua nggih. Mertua nggih, leres nggih. Nah, berarti menantu tidur di pangkuan mertua. Menantu tidur di pangkuan mertua. Luar biasa hubungannya, mesra nggih. Akrab sekali nggih. Wonten, Pak, sing nate tilem di pangkuan mertua. Ada. Napa? Gak iso turu paling. Nggih, sungkan mungkin nggih. Itulah kemesraan daripada, termasuk nanti dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali juga demikian dengan Nabi itu. Mesranya luar biasa. Kalau Sayyidina Ali itu menantunya, Nabi mertuanya. Juga mesra. Nah, kapan-kapan ketika membahas Sayyidina Ali. Jadi Nabi tertidur, kemudian digeser oleh Sayyidina Abu Bakar di pangkuannya. Nah, ketika tertidur pula itu, tiba-tiba dari dalam lubang yang ditutup dengan kaki tadi, dengan pahanya, tiba-tiba terasa ada gigitan ular, Pak. Masya Allah. Ada gigitan ular. Dan itu ditahan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sampai keringatnya keluar. Air matanya juga keluar. Saking nemeni sakitnya. Pasti ular berbisa. Ular berbisa. Tidak tahu kobra atau apa. Di padang pasir ada ular. Ular berbisa. Sampai kemudian racun itu atau bisanya itu mulai menjalar ke tubuh daripada Sayyidina Abu Bakar. Lama-kelamaan dia gemetaran, Pak. Gemetar. Sambil keringatnya keluar, kemudian air matanya pun ditahan-tahan tidak bisa keluar. Maka air mata ini menetes ke pipinya Nabi yang di bawahnya, di pangkuannya. Nabi terbangun. Masya Allah. Nabi terbangun. Ketika Nabi terbangun, melihat Sayyidina Abu Bakar nangis, kaget. Ada apa wahai Abu Bakar? Kamu kok menangis? Wa ma yubkika ya Abu Bakrin? Apa yang membuatmu menangis wahai Abu Bakar? Mungkin kalau kita, Bang, ditanya begitu. Ular ya Rasulullah, ular menggigitku. Mungkin begitu, nggih. Atau sebelum Nabi bangun, tangi, ular. Mungkin begitu, nggih. Tangi, ulo, dan seterusnya. Mungkin begitu, nggih. Tetapi oleh Sayyidina Abu Bakar ditahan sedemikian rupa, jangan sampai ketika dia ini mengaduh atau gerak, kemudian Nabi terbangun. Masya Allah, padahal digigit ular, Bang. Maka ketika Nabi melihat Sayyidina Abu Bakar ini, yang digigit itu, bagian yang digigit, ini sudah mulai membiru, Bang. Dan apa jawaban daripada Sayyidina Abu Bakar? Beliau menjawab, maafkan saya ya Rasulullah. Saya telah membangunkan engkau. Ada apa? Ditanya terus, ada apa? Maafkan saya ya Rasulullah, telah membangunkan engkau, tidurmu. Kemudian ditanya terus, ada apa? Tidak ada apa-apa wahai Rasulullah, hanya ada ular. Masya Allah. Maka Nabi kemudian berdoa untuk Sayyidina Abu Bakar. Apa isinya?
akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.